Halo semuanya, balik bareng aku Noel dan selamat datang di Apa Yang Dibahas. Dan di video kali ini sesuai dengan judul aku membahas satu. Jadi ini mungkin bakalan jadi segmen baru yang membahas tentang subjektivitas kita semua, tiap orang gitu ya, dan tentang tamu undangan nikah. Atau sebenarnya ya nggak cuma tamu undangan, tetapi gimana sih pandangan pernikahan di setiap orang. Dan aku juga punya persepsi pernikahanku nanti pinginnya seperti apa. Ya kurang lebih gitu. Dan pembahasan ini karena muncul gitu karena 3 tahun belakangan ini di bulan November berturut-turut di 2 tahun lalu itu ada eh, senior di gereja. 3 tahun ini senior semua lah yang di gereja itu yang menikah terus ya di 3 orang yang beda gitu ya 3 orang yang beda. Dan jadi 2023 itu udah nikahan, diundang aku secara pribadi itu pertama kali. 2024 juga diundang lagi, dan di tahun ini juga di November kemarin itu juga aku diundang. Dan mereka semua tuh ngadain resepsi gitu. Itu salah satu hal yang cukup sering ya. Bahkan misalkan papa atau mamaku diundang nikahan pun juga teman-temannya tuh atau keluarganya itu ya kebanyakan memang ngadain resepsi, dan kami ikut resepsinya gitu kebanyakan, dan tidak ikut pemberkatan di gereja gitu. Karena Kristen, mungkin kalau Muslim ya otomatis nggak ikut di resepsi. Teman mamaku juga ada yang Muslim gitu. Jadi pernah juga aku ikut ke pernikahan Muslim tapi yang resepsi. Jadi di kampung nutup jalan dan segala macamnya. Dan sebenarnya juga dari lama eh ketika nikah gitu, aku juga punya mimpi ketika menikah itu pinginnya eh cuman pemberkatan doang. Jadi karena aku Kristen, jadi hanya pinginnya cuman pemberkatan nikah. Jadi bisa di gereja di paginya, tetapi tidak ada resepsi sama sekali. Dan kenapa? Karena duitnya ya pingin kepake untuk yang lain gitu. Jadi setelah pemberkatan ya terus malamnya atau setelah itu ya makan malam bareng keluarga inti. That's it. Sesimpel, sesederhana itu. It's my dream gitu ya. Karena apa ya? Aku juga sering gitu baca di Instagram, di feed itu apa namanya? Biaya untuk nikah, untuk resepsi ya, terutama bukan pemberkatan, itu nggak ngotak banget, gede banget. 2 tahun lalu ya 2 tahun lalu 2024 itu lumayan juga, itu biaya sekitar 200 juta yang aku diundang. Dan kemarin itu aku nggak dikasih tahu, tapi ketika ngelihat tempatnya dan segede itu, semewah itu, aku bisa tafsir bisa 400 juta, 300-400 juta untuk resepsi doang. Atau mungkin bahkan keseluruhan juga sewa IO dari pagi nggak pada malam resepsi itu. Dan secara duit bisa bilang ya mikir gitu kayak apakah aku bakalan bisa menghasilkan duit yang cukup untuk menikah semewah itu gitu ya. Dan aku juga mikirnya tuh lebih ke kayak dibandingkan duitnya dipakai untuk bayarin makan orang lain, kan resepsi kan poin yang kasarannya adalah ngasih makan orang gitu, temen dan segala macamnya. Bahkan ada juga tamu-tamu undangan gitu ya yang sebenarnya yang bersangkutan menikah itu nggak tahu, nggak kenal, tapi karena itu undangan dari orang tua. Itu ada juga cerita-cerita yang aku dengar gitu ya, dan aku berani yakin ya it based on true story gitu. Itu nggak datang, ceritanya nggak datang dari ruang kosong. Jadi orang tuanya ngundang-ngundangin teman-temannya dia yang tidak dikenal oleh anak-anaknya untuk datang ke nikahnya itu. Di Mei kemarin aku ada saudara nikah di Bali. Di pemberkatannya itu tamu itu sekitar 1.000 lebih. Aku berani bilang sekitar 1.000 lebih. Dan aku berani jamin juga yang menikah saudaraku itu dia tidak banyak mengenal orang-orang itu. Itu banyak kan nih teman-temannya, koleganya papa dan mamanya, kemungkinan besar gitu ya. Kemudian untuk malamnya, untuk resepsinya memang tidak, dia bikinnya inti, dia mau itu bagian dari apa ya, nikahannya dia gitu. Jadi kayak ya dia yang bikin, dia yang mau desain, and it make sense. Yang nikah ya yang mau yang punya kuasa untuk bikin nikahannya dong. Ya kan tuan rumah yang punya acara, ya dia yang punya hak untuk desain, dan orang lain juga tidak punya hak sama sekali untuk mengatur. Dan aku juga mikir duitnya kan daripada bayarin orang segitu banyak ya, yang per orang tuh kalau kita lihat juga sebenarnya sering lewat misalnya di hotel-hotel per pax tuh mulai 100.000, mulai 80.000.
let's say kita undang 100, itu udah berapa? Udah 8 juta gitu kan. Itu untuk nggak tahu apakah itu termasuk tempat, termasuk IO dan segala macam, aku juga kurang tahu. Dan aku mikir duitnya daripada gitu buat rumah tangga gak sih? Misalkan lu rumah belum settle, ya kan aku juga mikir rumah sampai sekarang tuh masih ngontrak, dan ketika rumah nanti masih settle, belum settle hidupnya, ya duit itu bisa entah dipakai untuk bayar DP rumahku nanti, untuk entah biaya mungkin aku mau beli kendaraan, bahkan aku sering mikirnya tuh ya duitnya tuh aku pakai buat honeymoon aja sama istriku nanti. Duit yang udah nyentuh ratusan juta itu kan, ya aku lebih milih untuk dipakai entah ke negara lain gitu. Aku punya mimpi honeymoon entah ke Maldives, entah ke bahkan di daerah, sebenarnya pemikiran kenapa di luar Indo ya, karena di Indonesia tuh mahal, ke Sumba aja berapa juta tiketnya, mending sekalian langsung yang jauh gitu, isi stempel paspor gitu lah, ke negara-negara luar gitu, ke Eropa lah segala macam, itu duitnya cukup gitu sebenarnya untuk travel ke situ dibandingkan ngasih makan orang. That's what I thought. Dan aku sampai sekarang punya keyakinan yang besar terhadap hal itu kayak gitu. Dan sering juga di Indonesia kita sering ya, terutama aku juga secara pribadi sering banget ketika keluar rumah itu banyak sekali jalan-jalan ditutup hanya untuk resepsi. Aku pernah berapa tahun lalu ya, aku ini kan rumah baru di 2025 tuh baru pindah di sini. Sebelumnya itu ada di rumah-rumah sebelumnya. Itu aku mau pergi malam ya, jam 5 jam 6 itu mau pergi. Ada sekitar 4 jalan utama yang ditutup, 4 gang yang beda. Yang aku harus akhirnya mencari, bingung. Itu padahal 4 jalan atau 3 yang ditutup, akhirnya aku bingung mau lewat mana, ini akhirnya muter jauh lagi udah. It doesn't make sense. Dan itu nikahan. Kan di dekornya udah bisa kebaca lah nikah, dan itu di hari yang sama. It's salah satu yang aku sangat-sangat benci adalah ketika jalan ditutup untuk nikahan. Itu merugikan orang banyak gitu. Aku pernah baca juga di cerita gitu ya. Ya ketika nikahan lu malah merugikan orang, mungkin dalam pemahaman agama sebelah yang aku baca di komen-komen Instagram ya, ketika orang menyampaikan pendapat, dia itu nggak akan jadi berkah gitu loh. Kan nutup jalan itu kan ngerugiin banget gitu, kecuali renovasi ataupun hari raya besar nggak masalah, Idul Adha kah atau Idul Fitri, ibadah bersama, it's fine. Tapi kalau cuma nikahan itu lumayan merugikan, apalagi biasanya weekend kan, Sabtu malam malam Minggu itu menjelang itu sangat-sangat merugikan sekali gitu. Dan juga aku pernah mikir, merenungkan, mungkin teman-teman juga coba lah untuk kita merenungkan bareng, resepsi itu tujuannya apa sih. Dan aku mikir tuh, ya ini pribadiku ya, itu gengsi. Aku belum punya sudut pandang yang lain gitu. Nggak ngejudge orang lain gitu ya, yang ngadain resepsi ya. Tapi untuk aku secara pribadi, ya kalau nggak gengsi itu apa gitu loh. Tapi ya pasti yang ngadain juga punya alasan tersendiri kenapa mereka resepsi, mau berbagi makanan segala macam, tidak tahu. Tapi bagi pandanganku ya resepsi. Karena juga kenapa di Indonesia sendiri banyak kok kejadian tuh orang-orang yang rela minjem duitnya nggak sedikit untuk biaya nikahan mereka, minjem duit untuk nikahan, untuk gengsi itu, untuk resepsi lah, ngadain foto wedding yang mewah lah pokoknya. Dan ketika mereka menikah, hutang itu yang mereka ambil ketika mereka mau menikah, itu menjadi faktor pertengkaran di dalam rumah tangga. Karena salah satu faktor terbesar kenapa terjadi perceraian itu karena masalah ekonomi sebenarnya. Entah hutang, entah apapun itu sebenarnya faktor ekonomi. Kita bisa cari sendiri faktor perceraian orang, dan pertengkaran itu yang untuk pernikahan itu akan bisa jadi suatu rentetan pertengkaran yang bisa menjadikan akhirnya jadi cerai itulah. Itu bisa gitu. Dan di video ini udah pertengahan gitu, tapi aku mau bagian perspektifku. Dan ketika aku nikah, yaitu aku mau simple, nggak ada resepsi dan makan malam keluarga. Aku juga mikir juga setelah menikah untuk bikin acara kecil-kecilan gitu. Jadi bareng teman-teman dekat. Misalkan aku sama istriku kita udah tinggal misalkan sebulan setelah nikah, ya aku ngundang beberapa teman-teman dekat untuk datang ke rumah untuk main, untuk kita makan bareng aja gitu, ngobrol gitu loh. Biayanya akan jauh lebih murah dibandingkan sewa gedung, event organizer. Karena kayak let's say 80.000 per pak per orang. 80.000 kalau kita beli untuk kita kumpulin, let's say aku ngundang circleku gitu, komunitasku kecil 10-20 orang. Per orang dibajetin 30.000, 40.000. Kali itu udah 800.000. 800.000 makan sebanyak itu. Kita bisa, entah bisa masak bareng, entah beli makan yang banyak, dan itu pasti masih sisa gitu loh.
Jadi nggak seorang di budget 30.000 itu pun udah cukup, 600.000 ya totalnya, sorry. Sebanyak 600.000 untuk 20 orang itu sangat gede banget teman-teman. Apalagi cuman ngundang makan di rumah. Ya mungkin bisa GoFood atau pesan langsung ke satu depot kecil gitu ya, Chinese food ataupun apa gitu. Itu kan jauh lebih murah, dan bukan cuman masalah makannya lebih murah, tapi obrolannya bisa didapetin ketika ngobrol sebulan setelah menikah atau seminggu dan 2 minggu setelah itu dan segala macamnya. Pokoknya ada satu saat ketika ngundang temen untuk makan bareng di dalam rumah itu, aku sama istri dan teman-teman kita bisa deket. Nggak ada jarak lah di antara, ya pasti nggak ada jarak, karena kalau kita lihat resepsi yang nikah tuh kan di atas di panggung gitu kan, terus orang jalan salaman makan pulang gitu doang. Tapi kalau ketika ngundang ke rumah mungkin gantian, seminggu ini seminggu depan mungkin teman-temannya pacarku, istriku nanti, ya itu bisa-bisa aja gitu. Jadi kayak obrolannya itu akan punya kedalaman yang luar biasa, bercandaannya dan segala macam itu akan lebih bermakna dibandingkan ngadain resepsi segede itu. Jadi ngobrol di rumah gimana segala macam itu akan lebih berkualitas. Teman-teman juga bisa bayangin, nggak harus, mungkin kalau di rumah nggak cukup untuk orang sebanyak itu, kita bisa keluar makan, cari depot makan yang kecil gitu. Itu akan jauh lebih bukan bermanfaat tapi lebih bermakna teman-teman. Obrolan yang didapat itu akan jauh lebih bermakna. Dan teman-teman yang nonton, mungkin kalian ada yang mikir untuk menikah suatu saat nanti, ataupun suatu saat nanti nggak menikah juga nggak masalah. Tapi untuk teman-teman yang punya pemikiran suatu saat ingin nikah, ya jangan sampai melakukan sesuatu hanya karena ingin dilihat orang gitu. Jangan sampai resepsi, kalian mau resepsi boleh, tapi cari maknanya kenapa kalian mau melakukan resepsi. Itu salah satu kenapa kalian rela mengeluarkan duit mengundang orang-orang sebanyak itu. Kalian harus cari tahu maknanya itu apa. Jangan sampai ya cuma sekedar gengsi, wah lihat ya aku ngadain undang orang segitu banyak ngasih makan. Jangan sampai hanya untuk mencari validasi dari orang. Hidup kita nggak akan pernah bisa puas ketika kita hidup hanya dengan mencari validasi dari orang lain. Cukuplah dengan apa yang kalian punya sekarang. Dan sama juga sebenarnya misalkan orang upgrade device, let's say ini mouse gitu, ini Rexus yang ergonomis gitu, ini namanya Cliff 1, ada Cliff 2 juga, teman aku lebih milih Cliff 1. Kenapa? Karena Cliff 2 ada tambahan dan bentuknya mungkin sedikit lebih bagus ya, tapi ada tambahan knobnya gitu yang aku tidak kepake gitu, knob volume. Sementara volume aku biasanya ada shortcut di laptop. Jadi dibandingkan aku ngeluarin lebih cuma untuk ekstra fitur yang gak kepake, ya mending aku hemat aja duitnya untuk beli yang sesuai yang aku butuhkan. Gak nyari mouse yang mahal banget, tapi sesuatu yang aku suka dan aku butuhkan. Kayak dompet ini. Ini dompet, ini aku udah pakai. Yang aku dompet ada 2 ya, dan karena gampang bosen ya aku gantian antar 2 dompet itu. Ini dompet ini aku udah pakai dapat dari papaku dari 2016 2017, dan dompetnya ini masih bagus banget teman-teman ya. KTP di dompet yang terpisah, jadi dompetnya masih bagus banget, tidak ada yang sobek, bolong dan segala macam. Dan beli barang yang ya sesuai kebutuhan, sesuai dengan keinginan, sesuatu yang bisa memuaskan kita gitu. Ya barang memang tidak memuaskan, tapi at least bisa memenuhi kebutuhan yang kita butuhkan lah. Jangan sampai wah aku beli ini harga jutaan, wah untuk pamer. No, itu bukan sesuatu yang perlu gitu. Dan sampai sekarang juga aku udah tumbuh besar dengan pemikirannya itu. Ketika ngelakuin sesuatu jangan sampai cari validasi dari orang lain. Ketika keluar kalian mau berpakaianlah sehingga itu bisa merepresentasikan diri kalian gitu. Karena aku juga tipikal orang minimalis gitu. Biasanya ya keluar kaosan gini terus tambah celana pendek atau celana panjang gitu. Sesimpel. Jadi baju itu cuman selapis kalau atasan gitu. Mentok 2 lapis pun tambah kemeja itu agak kurang nyaman sih. Tapi ya itulah. Jadi aku melakukan sesuatu semua ini sampai sekarang sesuai dengan keinginanku. Salah satu yang aku cukup banggakan adalah dengan kabel cas ini teman-teman. Ini kabel cas aku dapetin 2 meter warna pink. Aku memang cari pink gitu ya. Ini mereknya Acmic di 60.000, harga 60.000. Ini 2 meter Type C dan ini bisa 100 watt. Jadi kalau suatu saat aku mau nambah kepala charger untuk laptop, aku bisa pakai kabel ini gitu. Jadi kurang lebih gitu. Jadi kalau kalian gini loh Kak, ketika kita ngelakuin sesuatu yang dimana itu hanya untuk mencari validasi ke orang lain, itu akan sangat merugikan banget. Kenapa? Kita akan pasti relain mengeluarkan sesuatu untuk mendapatkan
sesuatu kan pasti. Tapi yang kita keluarkan itu pasti akan di luar kapasitas kita. Karena pemikiran kita kan sejauh lebih, oh orang itu kok bisa pakai yang ini atau bisa itu atau bahkan bisa ngadain pernikahan semewah itu. Aku juga harus bisa. Padahal secara kapasitas kita batasnya let's say cuma 50 orang, 100 orang. Dia ngadain 300. Kita kan nggak mungkin, tapi kita berusaha untuk ngejar itu. Akhirnya apa ya, entah lewat apa namanya, entah lewat pinjaman dan segala macam yang udah aku bahas gitu. Jadi jangan sampai gitu. Dan teman-teman sendiri sekarang sebelum mengakhiri video coba renungin ketika menikah nanti suatu saat nanti gitu ya. Bikin acara dengan tujuan yang udah kalian mantep banget, udah pasti banget dan kalian tuh rela ngelakuin apapun demi tujuan itu. Tapi jangan sampai itu tujuan yang salah. Tujuannya jangan sampai hanya pingin untuk dilihat oleh orang lain, teman-teman. Tapi bagaimana tujuan itu bisa membantu kalian untuk bisa tetap bertahan hidup dan bisa memberikan dampak ke orang-orang. Gitu. Dan terutama dampak positif ya, dampak positif yang bisa kalian kasih. Ya, salah satu yang aku mimpikan ketika nikah yaitu tadi memperkatakan makan malam sederhana, makan malam juga ngobrol-ngobrol sama teman-teman, sama teman komunitas dan segala macam. Itu sesuatu hal yang aku mimpiin banget. Kurang lebih gitu doang. Dan jangan lupa untuk merenungkan itu. Jangan sampai ketika menikah kalian yang ngelakuin itu bukan untuk diri kalian, tapi untuk orang lain yang bahkan kalian tidak dekat, tidak kenal. Dan bahkan bisa berpengaruh merusak rumah tangga kalian dengan pasangan kalian nanti. Sekian dari video kali ini. Ciao.